Hai guys, back again with me, Mei Mei Huang. And apa kabar kalian? Nah, di video kali ini aku tuh mau menjawab pertanyaan di video TikTok aku yang ini. By the way, aku tuh lagi kurang fit. Aku tuh pilek, terus juga kemarin sempet radang. Tapi aku jujur li sekarang tuh kayak yang enggak parah-parah banget kalau radang sama flu. Kalau kemarin tuh yang sampai didiagnosa bronkitis gitu. Mungkin juga karena kemarin pas-pas lagi ada asap, lagi orang bakar-bakarnya gitu loh, bakar-bakar hutan, bakar-bakar lahan, sama pas musim kemarau lagi rentannya kebakaran. Nah, sekarang sih untuk polusi masih fine-fine aja, cuman memang kondisi cuaca di Kalimantan Barat lagi kurang baik, bahkan ada info banjir di mana-mana. Mana nih anak Kalimantan nih? Yuk komen di bawah yuk. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita mulai. First question. Kakak berapa lama sembuh total suaranya? Soalnya aku baru sebelum operasi masih serak dan kalau di luar serak banget suara aku kalau bicara. Harusnya di minggu ketiga suara aku udah mulai pulih, minggu keempat aku udah kayak udah bisa ngomong lebih gede suaranya kayak gitu. Hari ke-33 aku setelah operasi. Jadi aku tuh senang banget ya guys, karena suara aku tuh hari ini udah bener-bener kayak seperti biasanya, cuman aku nggak bisa terlalu kenceng, karena kalau aku kekencengan suaranya itu aku jadi bisa kayak pecah gitu. Misalnya nih, guys, tuh kan, kayak suara Lucinta Luna kan. Tapi aku senang banget, kayak aku ngomong tuh udah nggak perlu gimana effort lagi. Biasa kalau misalnya mau ngomong segede ini, aku tuh harus kayak tarik nafas yang panjang dan aku tuh effort kayak teriak kayak gitu kan. Udah banyak banget yang aku lalui, betapa stresnya aku kemarin tidak bisa ngomong. Apalagi ya pas teman-teman aku tuh lagi heboh-hebohnya mereka ngerumpi dan lain-lain, bahas sesuatu yang begitu seru. Aku pengen banget nimbrung tapi aku tuh nggak bisa nimbrung sama sekali karena suaraku sangat-sangat limited. Jadi kalau orang dengar aku ngomong tuh mereka harus kayak fokus gitu kan baru bisa kedengaran. Jadi ya udah aku cuma bisa menikmati aja gitu. Aku cuma bisa kayak ikut ketawa. Itu kan suara kecil banget. Nggak apa-apa lah ya positifnya. Aku tuh di sini diajarkan untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara. Dan aku diajarkan untuk lebih bersabar. Karena udah nggak bisa marah-marah orang lagi kemarin. Tapi sekarang suaranya udah mulai kembali normal. Kalau ada yang bikin aku marah, aku akan marah. Intinya aku senang banget. Thanks God. Anyway, kalau kalian misalnya mau beli jepitan kayak yang aku pakai ini, kalian bisa langsung kontak Exclusive Store. Itu aku jual ya guys. Ini tuh yang capybara, lucu banget kan? Yuk samaan. Selanjutnya, Kak, itu ada benjolannya sampai dioperasi? Iya, ada benjolannya. Jadi kalau kalian lihat video aku sebelumnya di channel ini, atau buat kalian yang pernah ngikutin aku di Instagram, itu kan aku pernah update ya. Nah, kondisinya tuh ada benjolan dan itu bikin insecure waktu itu guys. Makanya itu menjadi salah satu pertimbangan aku untuk melakukan tindakan operasi seperti itu. Kak, sebelum operasi matanya bengkak nggak? Of course, bengkak banget waktu itu ya. Kayak matanya tuh menonjol, terus ininya kan jadi kayak berlemak gitu loh. Itu bisa jadi salah satu faktor hipertiroid juga. Udah aku make sure ke dokter yang nanganin aku kemarin, eye bag fat removal. Ini aku udah eye bag fat removal ya by the way ya. Jadi aku udah buang lemak di bagian bawah mata. And ya, beginilah kondisi mataku sekarang. Operasinya di mana? Soalnya saya ada rencana untuk operasi juga. Aku operasinya di Malaysia. Untuk rumah sakitnya sebenarnya aku masih belum mau spill. Plus minus soalnya masih dipertimbangkan. Jadi nanti mungkin kalau misalnya udah fix aku baru spill ke kalian. Soalnya banyak pertimbangan guys dan aku belum bisa cerita karena apa. Jadi ya nantikan saja. Yang pasti aku operasinya di Malaysia dan di kota Kuching. Biaya operasi dan rawat inap selama di rumah sakit habis berapa sis? Nah untuk aku kemarin aku juga udah jelasin di video sebelumnya. Kalau total di rumah sakit itu habis 12 ribuan untuk yang di invoice. Belum ketika aku tambahin ada jajan sedikit-sedikit di kantin. Terus juga sebelum di invoice itu kan aku juga ada cek darah. Nah itu belum include. Terus juga belum include transport, hotel. Jadi in total harusnya 40-an juta. 42 juta kayak gitu. Sungguh luar biasa biayanya guys. Untuk doa ya semoga bisa kembali dan 10 kali lipat lebih banyak daripada yang udah aku keluarkan. Kalau udah sehat ya mau cari uang mah jadi lebih gampang karena kita udah ada modal kesehatan kayak gitu.
Maka dari itu aku perlu banget support dari kalian untuk selalu nontonin video aku, subscribe dan share video-video aku supaya aku semakin semangat bekerja dan share informasi tentang hyperthyroidism kepada kalian ataupun tentang mengenai kondisi badan aku setelah operasi tiroid kayak gimana, kayak gitu. Jadi pokoknya aku bisa makin semangat untuk sharing pengalaman aku selama aku punya disease ini. Gejala awalnya kayak gimana kak? Aku suka ngerasain jantung berdebar kencang dan lain-lain kayak ada benjolan gitu. Yap, sama. Aku kayak gitu gejalanya. Gejalanya itu adalah... Duh, perutku nampak. Gejalanya adalah aku tuh jantungnya berdebar. Jadinya agak tremor. Terus keringetan ya. Di telapak tangan, di telapak kaki. Itu gampang sekali keringetan. Bilang aja kayak kita cuman ngomong, tumben gak keringetan. Lah, gak lama langsung keringetan lagi. Ih, gila kali kan? Terus yang ketiga, gampang capek. Karena di dalam tubuh aku tuh ngerasa kayak berdebar-debar, capek, kayak habis lari, padahal enggak. Karena memang kondisi jantungnya sangat berdetak kencang aja, itu yang mempengaruhi badan jadi gampang capek. Even duduk aja itu udah rasanya capek. Dan karena faktor itu semua, jadi gampang emosian. Senggol bacok gitu guys. Jadi kalian harus memaklumi orang yang punya masalah tiroid. Karena di dalam tubuh dia tuh memang udah kayak automatically tuh nggak nyaman dan kita sebenarnya nggak sadar dari luar seperti itu. Jadi untuk kamu yang menemukan orang-orang yang memang ada sakit tiroid, itu mohon maklum kalau misalnya orang marah-marah, orang itu marah-marah. Tapi not juga untuk yang punya hyperthyroidism harus juga bisa mengontrol emosi. Pokoknya kayak sebisa mungkin kontrol, walaupun emang agak sulit, aku sangat mengerti itu, tapi pasti akan lebih jauh terkontrol kalau misalnya kita mau usaha kok. Kita mau maksa diri kita untuk kontrol, itu bisa banget. Terus gejala berikutnya adalah lebih ke kayak fisik mulai berubah. Dari leher ada tonjolan. Waktu itu mamaku yang paling pertama kali melihat tonjolan itu dan yang paling inisiatif untuk suruh aku ngecek. Terus juga mata mulai kelihatan menonjol. Jadi tiba-tiba fisik aku tuh berubah aja gitu. Itu juga salah satu yang bikin aku kesal. Karena aku dulu tuh kayak ngerasa aku tuh paling cantik gitu loh. Tiba-tiba karena si tiroid ini bermasalah, muncul hipertiroid, jadilah seperti itu. Dan syukurnya sekarang udah mulai kembali pulih sih, walaupun mataku itu enggak totally yang kayak normal pada zaman asalnya gitu ya. Tapi at least ini udah better jauh banget. Aku habis operasi juga kak, belum lepas jahitan. Takut sakit nggak sih kak? Kalau aku pribadi, aku nggak ada proses untuk ini sih lepas jahitan, karena memang aku itu benangnya langsung tertanam di dalam dan kayaknya di luar kulitnya itu dikasih lem. Jadinya itu benangnya bisa hancur sendiri sehingga aku nggak perlu mengalami proses untuk pelepasan benang gitu. Bekasnya nggak bisa hilang ya? Sejujurnya ini hoki-hokian masing-masing orang. Teman aku tuh ada yang dia benar-benar nggak kelihatan, dia cuman kayak garis leher karena punya dia itu dari sini sampai sini. Kalau aku kan cuman di sini, kalau kalian lihat ya. Nah, kalau punya aku, sebenarnya nggak kelihatan bekas. Hanya saja memang masih merah-merah. Dan aku lagi cari solusi sih untuk mengatasi merah-merah yang ada di sini. Apakah aku injection? Apakah aku gimana? Aku udah juga ikhtiar pakai salep sih. Dan aku juga udah support dengan makan-makan sehat. Kayak gitu. Hasilnya ya lebih better, tapi belum begitu hilang. Nah, nanti aku mau coba konsultasi lagi ke dokter aku. Kebetulan nanti Maret aku akan balik lagi ke sana untuk kontrol yang kedua after surgery. Ini adalah last question. Sis, apakah setelah operasi masih kontrol rutin ke rumah sakit untuk cek lab hormon atau hanya konsumsi obat saja tanpa ke dokter lagi? Oke, ini aku akan jawab. Kebetulan tadi aku udah mention kalau aku bakal balik lagi ke sana untuk kontrol yang kedua kali. Jadi walaupun sudah operasi, kita tetap harus kontrol ke dokter. Cuman untuk jangka waktunya itu lebih lama dibandingkan sebelum operasi di masa kondisi hipertiroid. Kalau dulunya aku setiap 3 bulan sekali, kalau sekarang tuh udah jadi 6 bulan sekali. Dan aku cukup happy karena aku bisa hemat
biaya transport, dan aku bisa lebih hemat energi aku. Bahkan aku bisa hemat cuti aku untuk pergi ke tempat itu lagi. Seperti itu. Oke, sebelum closing statement, aku mau infoin ke kalian kalau aku juga ada grup namanya Thyroid Talk and Support. Jadi aku ada bikin di Telegram. Kalian kalau misalnya mau join, kalian bisa search aja namanya Meme Thyroid dan kalian bisa chat di sana. Nanti admin aku akan balas chat kalian dan memang ada payment 10.000, jadi kalian jangan kaget. Karena 10.000 itu nanti akan kita alokasikan lagi, mungkin kita akan booking kelas untuk bikin Zoom bareng-bareng, meeting online untuk talk about our thyroid disease. Dan ya, mungkin juga kedepannya kita doakan saja kita bisa undang dokter untuk meeting online juga bersama kita. Jadi buat kalian yang mau join dari sekarang, kalian udah boleh join sebelum nanti sudah tidak ada kesempatan lagi untuk join grup itu ya. Oke, so that's all from me. Semoga video ini bisa membantu kalian dan menginspirasi kalian supaya kalian bisa mendapatkan pencerahan dan bisa mendapatkan sharing dari pengalaman hipertiroid aku hingga aku operasi tiroid. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan lebih lanjut, kalian boleh banget komen di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe this channel. And yeah, thank you for watching. Kamsahamnida very much.